Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gue Daniel Wiguna di studio Cuap-Cuap Cuan dalam konten Kita Paham Pantauan Saham bareng. Gua Triputra dari tim riset Finbis Indonesia. Dan seperti biasa tiap hari Senin kita kali ini akan membahas topik yang menarik banget, yaitu trading dan cuan di saham gorengan. Ini mumpung masih awal bulan nih bro, masih awal-awal September, katanya IHSG atau market itu 60% kemungkinannya bakal terkoreksi gitu. Nah tapi ini kan bisa dijadikan satu momentum ya buat emiten-emiten yang dibilang saham-saham gorengan gitu. Nah ini gimana sih sebenarnya buat manfaatin momentum kayak gini? Silakan bro. Ya biasanya kan memang kalau pick up yang kagak main, yang main tuh saham-saham gorengannya. Tren-trennya dari dulu seperti itu gitu. Dan biasanya saham gorengan juga nggak pengaruh. Ya merah, kuning, biru, kalau bisa biru ya. Dia tetap hijau apa salah arah aja gitu. Jadi kalau lu bisa lihat emang akhir-akhir ini ketika IHSG konsol di 6.000-6.100 itu banyak banget saham di small cap yang digoreng, yang di kapitalisasinya di bawah 1T, bahkan ada yang 50 miliar digoreng. Itu kan kalau goreng saham market cap 50 miliar itu gampang gitu. Jadi akhir-akhir ini emang banyak small cap yang terbang gitu, digoreng. Nah, ini kan kita mulai dari kemudahan menggoreng saham gorengan gitu ya, bro ya. Kan lu selalu bilang kalau dia market cap-nya kecil itu gampang banget gitu orang-orang yang punya dana lebih gitu ya, lebih daripada retail sedikit ini untuk menggoreng gitu. Jadi biasa modalnya berapa sih sebenarnya ini kalau Sobat Cuan boleh tahu nih? Ini kalau sobo menyalahin cuman kasih tahu doang gitu, bukan gue nyalain suruh gue paham. Tapi memang sebenarnya nggak perlu banyak gitu, nggak perlu sampai ratusan M gitu, 25%. Berarti 25% dari 50 itu kan cuma 12 M doang kan, 12,5. Lu nggak perlu ya 12, ya berarti yang brand yang jumlah saham publik itu kan 12 M doang. Biasanya kan kalau pemegang pengendali itu simpannya dalam bentuk warkat, atau emang mereka emang susah jualan. Kalau jualan mereka harus keterbukaan gitu, jadi ribet. Biasanya mereka nggak jualan. Kecuali emang ada waktu apa, ada event khusus gitu, atau memang dia udah pengen exit. Jadi biasanya belum jualan gitu. Jadi lo kalau lu pengen misalnya ini oknum pengen goreng, lihat dulu apakah pemegang saham pengendalinya nggak guyur. Nah kalau misalnya emang udah guyur, ya berarti yang jumlah sahamnya cuma 12 M doang. Nah 12 M lu nggak perlu cukup, lu kuasai 5 M, 4 M, 2 M, lu pakai limit udah bisa lu terbangin itu saham gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu uang banyak gitu buat goreng saham-saham ini kayak gini gitu. Lu modal 1 M 2 M udah bisa terbangin gitu. Modal berarti mental aja biasanya. Modal mental ini, modal risiko gimana? Modal risikonya nih gimana nih? Ada nggak sih kemungkinan kalau ada orang yang iseng-iseng gitu ya, dia udah hitung-hitung, oh ini ternyata kalau mau goreng modalnya nggak gede-gede amat, terus sengaja dinaikin sama dia gitu. Terus kemudian pada akhirnya gak ada yang beli, dia diguyur. Enggak, bukan masalah guyur. Sebenarnya kan tadi gue bilang kalau misalnya kayak gini, biasanya aku selalu pengen cari yang gampang digoreng, biasanya lu carinya yang udah kesebar rata di retail, jadi badarnya udah cabut lagi, bisa banyak di retail. Jadi karena gue bilang pemegang saham pengendali most likely nggak bakal guyur, nggak ada yang most likely bakal guyur gitu, paling jualan kecil-kecil gitu. Jadi masalah lu ketika lu terbangin itu lu nggak bisa jualan doang. Aku selalu pengen jualan sebenarnya ya nggak ribet, lu bikin aja bid palsu, lu bikin aja volume gitu buat panggil retail, ya udah nanti lama-lama juga retailnya datang. Nah, jadi biasanya oknum-oknum gorengnya kayak gitu ya. Sebenarnya ini biasanya mereka nyarinya emang kayak gitu, saham-saham kecil, lalu publiknya kecil, ya saham kayak gitulah. Bandar udah kagak ada. Nah, biasanya soalnya sobat cuan yang kecil-kecil yang ini retail ini mau nebeng doang gitu. Nah, gimana sih nebengnya yang baik dan benar? Nih nah itu dia tips ya. Itu dia gimana nih, kan gorengan tuh ada yang gorengan baik, ada yang kurang baik gitu ya. Misalnya gua yang biasanya goreng-goreng kayak gini kan influencer saham ya. Biasanya mereka nge-post saham ini di IG mereka atau di sosmed mana lah gitu, di TikTok atau apa, supaya orang beli gitu, supaya ada likuiditas. Kalau rame kan enak jualan kan. Nah misalnya sobat cuan lihat ini ada investor A, B, C, D yang ngepost saham, misalnya, disuruh beli ini, disuruh beli itu, udah itu lu nggak perlu masuk langsung, nggak perlu ngarap, bisa cuan dari situ.
Ketika udah di post, udah lu nggak perlu ikut. Kenapa? Karena ketika mereka nge-post, mereka udah intinya pengen jualan. Nggak mungkin mereka masih mau ngangkat itu saham, mereka post. Biasanya kalau mereka mau nge-post, udah artinya mereka udah mau jualan. Jadi, tapi itu sulit banget buat ngambil cuan dari situ. Jadi, ketika mereka udah post sahamnya ini, jadi misalnya ini influencer udah di IG, mending nggak usah ikut. Kenapa? Karena biasanya misalnya dia udah nge-post udah nge-post di IG, nge-post di TikTok gitu, udah nge-post di grup juga, biasanya kan ada grup-grup saham gitu ya. Itu artinya mereka udah mau jualan. Jadi mendingan gak usah ikut gitu, cari yang lain gitu. Kenapa? Memang ketika mereka jualan ada potensi buat naik sebentar gitu. Tapi itu susah banget nge-scalp situ. Jadi lebih baik karena ada dan sebentar lagi akan ada guyuran. Ya sobat cuan mending gak usah ikut dulu gitu. Cari tempat lain gitu. Nah, ini yang rule-nya number one tuh sebenarnya itu dulu sih kalau menurut gua yang paling penting. Jangan masuk yang udah dipom-pom. Cari yang masih diakumulasi gitu. Nah, ini cari yang diakumulasi biasanya tuh itu ini udah jadi pengetahuan umum, misalnya si influencer A pakai broker A, influencer B pakai broker B gitu. Jadi ya udah udah orang-orang tuh udah pada tahu gitu. Jadi tinggal dikira-kirain aja, oh di saham ini ada yang makan gede gitu. Ada broker A tiba-tiba makan gede sendirian gitu. Ini udah bisa dikira-kira, oh jangan ini influencer A gitu ya. Boleh dicoba-coba gitu. Nanti ketika si influencernya udah ngepost atau udah pom-pom di grup atau lain sebagainya, baru sama keluar gitu. Jadi biasanya scalping ngambil cuannya kayak gitu. Oke. Ini cara screening dan untuk melihat emiten-emiten yang sedang diakumulasi oleh para para pemain kelas kakap gitu di saham-saham gorengan itu gimana sih? Kita harus emang screening satu-satu ya dari sisi volume ya, Bro? Biasanya sih sahamnya itu aja ya, nggak bakal berubah banyak juga, sahamnya itu aja. Misalnya A, paling kan nanti rubah-rubah orang gitu. Tiba-tiba hari ini yang gorengin investor A, tiba-tiba yang gorengin besok lusanya udah tenang investor B gitu. Biasanya emang beda orang gitu. Kenapa? Karena memang sahamnya udah terkenal. Satu mudah digerakin, dua nggak ada badarnya gitu. Jadi ya sahamnya itu aja. Ini siapa yang akum gitu, emang ada yang akum nggak gitu, ada yang akumulasi nggak, misalnya tiba-tiba ada satu broker akumulasi gede gitu sampai di sesi 2 sobat cuan, di sesi akhir sesi 1 sobat cuan lihat gitu. Nah biasanya bisa di collect sedikit tipis-tipis gitu. Nah masalahnya ini kalau misalnya ini ternyata diguyur sama ternyata influencer yang ngeguyur, ya stop loss harus ketat gitu. Jangan ngeyel ketika emang ada outflow. Misalnya orang udah mau jual, misalnya ada broker A, broker B, udah jualan, kabur aja. Nah, terpaksa cut loss gitu. Gitu ya. Berarti harus disiplin cut loss nih. Kalau misalnya Sobat Cuan mau ikut-ikutan nih gaya tradingnya para pemain-pemain kelas kakap itu. Nah, biasanya itu kan kalau yang lu bilang tadi, clue-nya adalah di saham-saham yang market cap-nya itu kecil gitu. Nah, clue-clue yang lain ini apa nih selain dari sisi market cap? Dari sisi sektoral, apakah bisa kelihatan gitu? Kayak kita lihat sekarang saham-saham teknologi misalnya kan, atau bank-bank mini misalnya. Yang lain-lain gimana nih? Sebenarnya dari mana aja bisa, bro. Yang penting market cap-nya kecil. Gitu. Usahanya udah agak gede, 20T katakan, 10T. Mereka mau goreng juga berat gitu, nggak ada uang segitu gitu. Jadi biasanya market cap-nya lu lihat aja kecil, terus ada kan digoreng gitu, lu tinggal cari tahu aja itu siapa yang goreng, dan dia bakal pom-pom di mana, entah di grup atau di IG gitu. Biasanya di grup sama IG sama kadang-kadang di TikTok. Biasanya mereka mainnya di situ-situ aja, dan orangnya itu aja gitu. Jadi ya emang biasanya misalnya lu udah lama di market, sudah tahu misalnya ini orang A biasanya pakai broker A gitu. Jadi emang udah satu kesatuan lah gitu sebutannya. Oh ini si grup saham ini terkenal suka pakai broker ini gitu. Nah, udah ketahuan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi indeks gimana? Kan kayak misalnya selain LQ45 sama IDX30 nggak mungkin lah ya kita dapat saham-saham gorengan di sana gitu. Nah, kalau kita lihat di indeks-indeks yang lain gimana? Serika Hati gitu atau indeks-indeks yang lain misalnya itu biasanya ada pada jarang, indeks bro, yang mana? Misalnya jarang ya. Kalau misalnya market cap kecil tuh biasanya jarang masuk indeks gitu. Kalau selalu masuk indeks berarti ada ketentuan misalnya minimal market cap segini, minimal transaksi segini. Ini biasanya saham-sahamnya tuh nggak ada transaksi sama sekali, tiba-tiba ada transaksi, ada transaksi kecil-kecil akumulasi, baru ditarik gitu. Ini biasanya model-modelnya kayak gini. Jadi
nggak kayak saham-saham yang benar-benar ada pergerakannya gitu, tidak ada transaksi lumayan. Oke. Jadi gini bro, cara kita ngebedain gitu ya antara saham yang digoreng dia bakal naik dan dia bakal anjlok lagi, sama yang digoreng dia naik dan dia stay. Nah itu gimana tuh cara ngebedainnya? Biasanya kalau retail influencer yang goreng, nggak mungkin apa berat banget bisa stay gitu. Biasanya misalnya bandar-bandar gede, misalnya kayak MG yang goreng itu ada kemungkinan stay, tapi most likely juga anjlok juga. Kayak misalnya sebut aja lah Zebra itu kan salah satu broker MG juga yang goreng gitu. Tapi bisa stay dia dari TPA, dari Gocap malah kan sampai 700-800 sekarang stay gitu. Karena emang projectnya dia gitu. Tapi biasanya game masuk bakal unblock gitu, dan nggak cuma dia, influencer lain lebih parah gitu. Jarang banget influencer ini goreng saham bisa stay tinggi. Biasanya satu hari itu besoknya itu udah ARB atau merah gitu, karena memang mereka nggak main panjang, mereka cuma scalping doang gitu. Jadi hari ini masuk, besok keluar, memanfaatkan orang, memanfaatkan euforia orang yang beli gitu. Jadi biasanya kalau lu cari saham-saham kayak gini, lu jangan pernah hot berhari-hari. Jangan pernah ngarap, nanti masih bisa naik lagi. Jangan kayak gitu. Ketika udah turun, cut loss. Ketika emang udah cuan, bandarnya jual, lalu lu ikut jual. Profit juga. Oke, bro. Jadi ini kita masih tersisa beberapa menit terakhir. Ini pertanyaan panasnya baru gue keluarin sekarang nih buat para sobat cuan kita. Kalau di September ini yang katanya market bakal 60% probabilitasnya koreksi. Saham gorengan mana nih yang sebaiknya dipilih oleh para sobat cuan kita ini, bro? Apakah masih pada bank-bank mini gitu, atau ada pilihan lain nih di September nih? Karena tadi gue ngelihat kok ada emiten-emiten infrastruktur nih mulai gerak nih di awal September nih. Ya, emiten infrastruktur biasanya kalau gerak juga nggak banyak, bukan kayak gorengan yang gue maksud. Kalau gorengan gue maksud itu biasanya sehari terbang 35%, 25% gitu, karena emang market kecil gampang digerakin, gampang diarahin gitu. Nah, kalau untuk bank mini ini sebenarnya udah banyak kan, Pak Bank Mini itu udah retail gitu. Jadi memang barangnya udah di retail itu udah banyak banget gitu. Nah, untuk bank-bank mini sebenarnya kadang-kadang juga influencer ini berat mau gerakin. Kalau juga agak susah gitu. Paling kan bisa 20%, 15% gitu. Tapi kalau mau diarahin langsung agak berat gitu. Nah, biasanya yang mudah diarah, kalau pengen cari sampai 25%, 35%, emang harus cari saham-saham yang mini-mini itu, bro, yang emang market kecil 200M, 100M gitu. Kalau sobat cuan screening tuh gampang banget dilihat, ini sering banget arah berapa kali, nggak banyak saham yang bisa digoreng gitu, market kecil yang bandar udah pergi, ya itu yang udah kena saham kriteria ini baru bisa digoreng sama mereka yang modalnya cekak gitu. Oke. Kembali lagi ya, berarti rule-nya itu adalah lihat barangnya banyakkan kemana, retail apa ke big players-nya, habis itu market cap-nya berapa gitu ya. Nah kalau lu ada nggak nih stock pick-nya nih bro buat para sobat cuan nih di September? Perhatiin, pantau ya. Kayak saham kayak gini nggak boleh dikasih saham yang mana? Di itu masa jadi apa sih sebutannya ya, sebenarnya lihat sendiri ya. Aku saham lihat yang sesi, biasanya screeningnya tuh di sesi 1 atau akhir 2. Jadi ketika closing lu screening, itunya yang lu bagus bekerja. Jangan lu closing market lu baru screening, itu udah telat. Biasanya dia udah selesai dia udah akum, besoknya dia udah pom gitu. Jadi jangan lu screening ketika market close. Sesi 1 lu screening kira-kira apa yang diakum, lalu di sesi 2 jelang penutupan itu kan 12.50 atau 12.40 kan masih bisa beli saham ya. 12.50 itu juga masih bisa beli saham pakai teknik pre-cost yang udah sering gua omongin. Nah, dari situ lu bisa screening. Ini ada akum ini, ada akum itu. Jadi lu bisa misalnya lu screening sesi 1 atau sesi 2 penutup penghujung acara, itu jualnya besok paginya bareng-bareng sama si influencer. Kenapa? Karena biasanya si influencer narik itu dulu itu sahamnya. Ditarik dulu 2%, 3% gitu. Biar langsung kelihatan itu naik kemana, baru mereka guyur itu uang gitu, nggak usah ikuti karena dia udah mau guyur, tapi lu ikut guyur gitu barengan sama dia gitu. Jadi namanya juga lu penumpang gelap nebeng dia ketika lu naik mikrolet gitu. Ya satu lagi ya juga jangan terlalu gede ya, jangan sampai lu masuk gede-gede udah lu jadi badalnya gitu, diguyur sama dia karena ini ada penumpang gelap masuk kegedean, lu guyur aja lah, nggak usah ikut gitu, nggak ada digoreng gitu. Jadi ya masuknya satu, nominalnya kecil, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu greedy.
Lalu lu bisa cari di sesi 1, sesi 2, lu cari yang mana-mana di akun, terus besoknya lu ikut jualan gitu. Makanya jualan lu ikut jualan tuh benar-benar penting banget, jangan sampai di hold gitu, jangan sampai ngarep 25% besok 25%, lu kemungkinan besar nggak bakal kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ini juga gitu, cuman modalnya lebih gede gitu. Jadi ketika hari ini arah, besok mungkin dibukanya hijau tebel, ya udah lu jualannya kayak gitu, nggak perlu FOMO, nggak perlu itu takut ketinggalan, takut terbang lagi, nggak perlu kayak gitu. Mantap. Jadi rule of the game-nya agak beda ya kalau emang kita pengen tradingnya itu di saham-saham yang dikatakan gorengan gitu, Sobat Cuan. Tapi moga-moga para Sobat Cuan ini udah nangkep ya pesan-pesan dari Bro Putra, tipsnya juga tadi udah dikasih. Cuma stock pick-nya harus pilih sendiri ya, Sobat Cuan. Supaya Bro Putra nggak diamuk masa nanti sembarangan ngomong. Karena kan emang pergerakan sahamnya ini karena emang agak sedikit dinamis. Hari ini naik, besok tuh udah turun gitu. Jadi turun terus sideways panjang. Misalnya gue kasih stok pick nggak? Iya, jadinya nanti besok aja udah nggak relevan gitu. Lo emang ya. harus lihat harian gitu. Iya benar. Okay. Jadi lo harus lihat, hari ini lagi digoreng, ikut yang ini gitu. Gitu. Tapi yang penting Sobat Cuan udah tahu batasan-batasan dan cara milihnya dulu, dan clue-cluenya juga seperti apa. Oke, para Sobat Cuan, thank you banget nih udah dengerin konten kita di awal pekan ini. Semoga bisa lebih memperbanyak cuannya ya ini di bulan September ini yang katanya bakal ada market shake gitu ya. Tapi moga-moga enggak gitu. Jadi semuanya bisa tetap cuan gitu ya. Cuan selalu gitu. Apalagi kalau dengerin konten kita. Thank you banget. Jangan lupa follow kita juga di YouTube gitu ya. Karena paham kita ini paham on YouTube. Subscribe, like, dan juga share. Kemudian follow kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Cuap-cuap cuan. Instagram kita di cuap_cuan. Gua Daniel Wiguna pamit, dan gua Tri Putra pamit dulu, undur diri. Bye-bye. Bye-bye.